Hai guys, welcome back to my channel Doktuber bersama Dr. Oka dan kita ada di Tanya Dong Dok. Nah, kali ini kita akan konsultasi, kita akan ngobrol, kita tanya dong bersama Dr. Hendri Andreas, owner dari The Elegant Clinic di Jakarta. Nah, kita akan ngobrol tentang apa namanya itu aging, ya. Aging itu nanti bagaimana orang-orang ini kembali muda dengan bedah plastik, ya. Kalau Anda ingin konsultasi langsung dengan Dr. Henry, jangan lupa langsung aja datang ke kliniknya di The Elegant Clinic. Ayo, kita ngobrol bersama Dr. Henry Andreas. Dr. Henry, selamat sore dok. Sehat dok? Selamat sore, Alhamdulillah, Dokter Oka sehat. Oke. Dr. Henry ini Ya, selalu tampak muda terus ya kalau tiap kali ketemu. ini handphonenya nih dok, kameranya. Dr. Henry, kita bahas apa nih kali ini enaknya? Tentang aging, bagaimana dok? Ya, aging ya dok ya. Sebenarnya aging ini yang lebih cocok eh, menjelaskan ya Dokter Oka nih sebenarnya harusnya begitu ya. Oh ya enggak lah nih, Gimana Dr. Dokter Oka? Henry nih. Ya enggak, Dr. Henry nih yang lebih cocok nih. Nah, dokter, kalau misalnya dari biasanya nih kan banyak pasien-pasien itu dia ini kalau ingin tampak lebih muda itu biasanya kan mereka melakukan botox, filler gitu ya, atau thread lift Hmm, gitu ya. Nah, tapi hmm, kalau hmm, misalnya ada pasien-pasien yang cenderung bosan melakukan tindakan tersebut, hmm, itu hmm. dari bedah plastik biasanya dilakukan apa sih dokter? Bisa dilakukan apa? Ya bedah plastik sebenarnya untuk estetik ya, untuk estetika Dokter Oka sebenarnya itu eh, kalau saya lihat sih jalan pintas ya. Jadi Oh, oke. Jadi misalnya kita dari sini mau ke, saya dari Jakarta mau ke tempat Dokter Oka deh, Ya, kan bisa naik mobil, bisa naik kendaraan oke. eh, apa umum misalnya, atau naik pesawat ya jalan lebih cepat nyampe Ya. gitu. Tapi ada resikonya yang mesti kita Oh, terima gitu. hmm. Dia memang ada jalan pintas, tapi ada resikonya Ya, ya. ini untuk kecantikan ya. Nah, tapi kalau orang yang nggak mau terima resiko ya, ya udah yang 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 reguler aja yang biasa. Tapi memang semuanya ada ini sih kelebihan kekurangannya semuanya. Hmm. Jadi Baik. ada yang eh, ada seperti high gain high risk ya, Oke. banyak banyak Heeh. gainnya tapi juga dia high risk, dia harus mengerti gitu. Nah, Hmm. kalau untuk eh, melakukan sesuatu yang memang nggak ada jalan lain ya mungkin beda plastik bisa bisa jadi Hmm. pilihan ya, apa boleh buat misalnya kita nggak eh, belum sampai ke apa aging ya dok ya, misalnya Ya. eh, mata mata sayu atau mata sendu atau mata yang Oke. kita sebut ptosis ya dok ya. Oke. Ptosis itu kan matanya sayu begitu. Ya. Untuk anak-anak sih kasihan ya sebenarnya, untuk anak-anak Ya. karena mereka kan perlu belajar tapi matanya begini gitu dari Oke. kecil. Jadi mau nggak mau untuk treatment nggak bisa gitu, mau nggak mau harus ada operasi plastik dan harus Hmm. harus pilihannya ya pilihan operasi, berarti ada pilihan, ada risiko operasi. Hmm. Nah, tetapi kalau misalnya aging sih sebenarnya tiap orangnya beda-beda ya dok ya. Jadi Iya, betul. ada orang yang usianya sama 40-an tapi kelihatan lebih awet muda dibanding yang Ah, lain betul. gitu. Ya. Ada yang 40-an udah ada atau ada yang 30-an udah ada kantong mata. Jadi Hmm. memang kita itu sepertinya eh, apa memang ada yang memang harus effort, extra effort. Oke. Misalnya misalnya saya kepengen jadi dokter kulit nih gitu. Ya. Ada yang lebih mudah karena orang tuanya Hmm. eh, staf atau Profesor. dosen. Ya. Betul. Lebih mudah. Betul sekali. Jadi Oke. eh, ibunya juga staf atau dosen di Hmm. situ. Jadi ya
lebih Jadi ya gampang. semua setiap hari gitu kita pergaulannya juga memang udah tahu lah Bapak Ibu dokter. Terus Mm-mm. kita cara belajarnya, pendidikannya sampai masuknya itu ya lebih mudah. Sudah Tapi ada disiapkan. yang iya, nah ada yang orang yang memang nggak dari siapa-siapa sehingga tetapi bisa jadi SPKK misalnya seperti Ya, itu dok. ragu. Artinya bukan berarti semua nggak bukan berarti wah eh, nggak semua orang punya kesempatan yang sama, semua orang punya kesempatan yang sama gitu. Cuma mungkin caranya berbeda. Ada Hmm. yang umur 20-an udah ada kantong mata. Kalau kita bilang Oke. lifestyle ya masih muda, Iya, ya betul. kan dok? Lifestyle masih muda. Mm-mm. Jadi ya mungkin ya harus extra effort untuk eh, ekstra usaha untuk Mm. menjadi lebih baik dengan cara mungkin treatment atau operasi gitu dok. Jadi Mm-mm. pilihan-pilihan itu bisa treatment, bisa operasi, atau bisa udah terima aja. Oh, Ada yang ya udah paling terima kasih. paling sederhana, yang paling Heeh. paling sederhana ya make up. Saya sering ngomong tuh, Oh, betul. yang paling nggak, yang resiko paling kecil, ya memang nggak repot setiap hari harus make up, atau harus pakai Hmm. kacamata supaya nggak terlalu kelihatan. Iya, 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 tertutupi. Gitu. Hmm. Mm-mm. Tapi tadi kalau misalnya dokter bilang tadi masih muda, itu artinya ada nggak perkiraan umur minimal kalau misalnya mau melakukan tindakan mata sayu? Kalau biasanya kan blefaroplasti berarti, ya begitu dokter ya. Berarti di eh, Ya, itu mulai ada nggak minimal umurnya dokter? Atau tergantung indikasinya? iya, saya setuju dok, tergantung indikasi sih sebenarnya. Untuk Oke. apalagi untuk tindakan operasi gitu. Ada orang yang ingin lakukan operasi padahal masih bagus, tapi Hmm. tujuannya sih supaya nanti bertahan lama. Jadi 10 tahun lagi saya nggak perlu operasi lagi. Katanya begitu. Oh. Terus mereka juga berpegang berpegang pendapat selagi masih muda itu lebih bagus hasilnya daripada operasi udah tua. Jadi lebih Hah? bagus saya operasi sekarang, nanti setelah 10 tahun lagi eh, nggak Tetap perlu kenceng lagi ya? operasi. Mm-mm. Oh. Jadi kelopak matanya masih ada, masih oke lah, masih Oke. dibanding teman-temannya mungkin seusia Hmm. dia masih bagus kelopak matanya. Oke. Cuman pengen lebih besar supaya nanti 10 tahun lagi kalau udah tua daripada Iya. operasi tua karena hasilnya lebih jelek, katanya seperti itu. Oke. Kalau saya sih, kalau saya untuk operasi atau untuk tindakan apapun butuhnya ya buat hari ini, bukan buat nanti 10 tahun kan dok. Ya Itu betul. Karena operasi kita tujuannya nggak buat tahu 10 tahun lagi seperti apa, dokter ya. ya siapa tahu nggak hidup. Mm-mm. Siapa tahu kayak itu. Iya betul juga. Siapa tahu tapi lebih bagus juga matanya juga tiba-tiba Iya, simsalabim buat lebih apa? bagus. Ya. Buat di akhirat 10 tahun lagi Hmm. gitu dok. 10 tahun lagi kalau di akhirat Iya. bagus gitu. Jadi 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 ya harusnya sesuai indikasi. Memang kalau Iya, iya. dibutuhkan kerjakan, kalau nggak hari ini tidak dibutuhkan jangan operasi buat masa depan gitu, enggak sih. Kalau menurut Hmm. saya. Jadi karena memang ada yang seperti itu. Sebenarnya nggak salah juga kalau misalnya semakin usia eh, hasil operasi nggak semakin bagus. Kurang bagus ya, baik. Karena tadi prinsip aging itu kan sebenarnya ada kerusakan kolagen ya kan dok. Ya, betul. Hmm. Kerusakan kolagen dari sejak umur kita 20-an, 25 Iya, udah mulai 25. berkurang, terus mulai menipis. Jadi begitu menipis dari atas tipis, Mm-mm. kolagen kita, otot, protein menipis, turun ke bawah, turun ke bawah, turun ke bawah, alis turun. Mm-mm. Jadi ini kelihatan ada kelopak mata, ini Kalau turun, turun, mata. turun semua Hmm. ke bawah. Sehingga kalau turun, eh, artinya kita mesti tarik. Sebenarnya Iya. kalau kolagen kolagen menipis, harusnya bukan ditarik kan dok? Harusnya Iya, kalau kolagen menipis ya kolagennya ditebelin. tambahkan, betul. Cuma Hmm. untuk bikin kolagen, untuk bikin sel, untuk bikin protein kan nggak gampang. Yang gampang, betul, betul sekali. Hmm. Kita, kita dari kecil makin lama makin besar, makin tinggi, ya kan? Makin besar tulangnya gitu. Jadi karena ada hiperplasia sel, pertambahan sel, Ya, dan sampai satu saat kita cuma hipertrofi, nggak bisa membesar, nggak makin tinggi bisa. lagi sampai Hmm. pertumbuhannya seperti itu. Dan adanya selnya malah Menurun. sel senescence ya, sel mulai mati, mulai banyak berkurang selnya. Ya.
Nah, jadi untuk melawan itu ya memang butuh effort juga, nggak gampang melawan proses aging itu. Nah, apa? eh, tapi orang ngambil jalan yang pintas ya. Gimana Hmm. caranya? Kolagennya mungkin bisa treatment ya, Ya, treatment. Tapi ya namanya treatment kan butuh seperti kita otot ini kan sebenarnya ya, protein kolagen ya dok ya betul. untuk membentuk otot juga nggak cespleng hari ini nge-gym besok jadi Ya, otot itu ya. kan butuh waktu. Nah sama treatment di kulit juga butuh waktu juga untuk menumbuhkan kolagen. Hmm. Nah, tapi ada eh, beberapa cara yang lain. Misalnya kita justru bukan kolagen proteinnya, justru malah Hmm. lemaknya yang kita masukkan supaya kelihatan Ya, lebih muda. terisi. Makanya Betul. lebih terisi. Makanya orang yang mungkin lebih cabil, dia kelihatan Lebih muda muda, dibandingkan yang lebih lebih tirus untuk usia virus. tertentu. Ya, betul. Tapi kalau usia-usia 20 mungkin tetap aja nggak masalah. Tapi kalau usianya udah Hmm. 40, 50 turun Hmm. berat badan nanti kelihatan lebih Lebih turun. tua. Hmm. Lebih tua. Seorang bilang karena berat badan turun enggak, karena aslinya memang kolagennya udah Menipis. menipis. Hmm. Nah, ada cara lain ya yang turun tadi ditarik memang Oke. dengan dengan cara operasi. Tapi itu tadi eh, orang lupa bahwa Hmm. orang pikir karena aging itu cuma turun doang, tapi kolagen juga Hmm. eh, apa Berkurang, mempengaruhi. berkurang. Ya. Iya. Hmm. Jadi kalau operasi plastik itu sebenarnya cuma membuang kelebihan kulit aja. Tanda Oke. kutip kelebihan kulit sih sebenarnya. Oke. Sepertinya kelebihan kulit, padahal mungkin nggak terlalu lebih kulitnya, tapi karena Oke. kolagen menipis jadi kelihatan lebih. Jadi Turun. hanya Hmm. membuang kulit sebagian kulit saja, tapi Hmm. nggak memperbaiki kualitas kulit, nggak memperbaiki Hmm. kualitasnya. Hmm. Nah, jadi pada saat kita usia, misalnya saya operasi usia 60, 70 tahun, saya mau operasi kelopak mata. Kok Hah? beda sama yang usia 20, 30. 30 Hmm. operasi kelopak mata. Misalnya, maaf Chinese, Korea, Jepang nggak punya Hmm. double eyelid, bikin Ya. lipatan. Kok beda? Ya beda. Iya, 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 iya. Beda Iya, kualitas iya. kulitnya. Bu- Oh. bukan karena kalau operasi tua akan lebih Jelek. jelek hasilnya dibanding ya Jelek. bukan karena operasi karena Hmm. kualitas kulitnya yang Oke. berubah. Makanya makanya ada prinsip ada dari misalnya pasien itu suka ngomong lebih bagus operasi sekarang daripada nanti. Ya beda, Iya, beda. iya. Kondisinya udah beda. Cuma Eh, saya bilang, tapi nanti kalau udah tua kan dok, kalau operasi kan nggak apa hasilnya nggak bagus. Saya selalu bilang dok, saya hmm. doakan nggak pernah jelek. Saya doakan paling nggak terus saya bilang gitu. Jadi sesuai kebutuhan. Kalau memang kita butuh Hmm. usia masih muda tapi mata udah berat sebelah dia Turun. penampilan jadi nggak pede gitu kan itu juga mempengaruhi masih muda tapi ada kantong mata teman-temannya bilang Betul. kok kamu kayak baru bangun tidur gitu kan Ya. itu juga mempengaruhi kualitas kualitas kehidupannya Hmm. PD-nya Betul sekali. bergaulnya itu Hmm. menurut saya sah aja kalau dikerjakan kalau muda karena kolagennya dibanding orang tua ya dok ya eh, Hmm. di di penelitian kalau orang tua tuh kan kolagennya kan nggak terlalu banyak pertumbuhannya Ya. dibandingkan yang muda. Ya. Jadi resiko untuk keloid lebih kecil dibanding yang muda. Hmm. Jadi justru memang keseluruhan karena kualitas kulit mungkin jadi lebih bagus yang muda lebih bagus hasil akhirnya dibanding yang lebih tua. Hmm. Tapi dari segi skarnya Ya. di penelitian sih lebih bagus yang orang yang lebih tua karena nggak Oh. hipertrofi skar, nggak keloid gitu. Hmm. Jadi berarti resiko keloid itu berkurang pada saat orang sudah lebih berumur begitu ya dokter ya? Iya, itu dari Hmm. penelitian ya dok ya. Oke. Iya dari penelitian. Karena Berarti kalau keloid itu kan, hmm, silakan dokter. Ya. keloid itu kan sebenarnya eh, eh, apa hipertrofi atau Ya. sel pertumbuhan sel yang berlebihan. Betul. Hmm. Kalau kita memicu ke growth hormone, sebenarnya growth hormone kan peninggiannya waktu masih muda-muda dok. Oh Makin iya usia iya iya makin iya berkurang growth iya hormone. iya Makanya betul betul. saya tahu dari ngobrol sama ini ya,
orang yang memang kerjanya di Hmm. fitness, dia Hmm. bilang kalau di tempat yang itu mah udah biasa aja suntik growth hormone gitu ya, karena usia. Eh, Mm-mm. iya ya. Oke, berarti gini dokter, kalau misalnya ada pasien yang tadi sudah berumur gitu ya dokter ya. Misalnya pasiennya berumur 50 gitu, dia merasa mukanya ini turun, berarti itu facelifting yang tadi dokter Henry bilang, itu apakah menjadi suatu gold standard atau ada cara lain dokter supaya dia merasa sama operasinya ketika dia berumur 30. Begitu dokter, bagaimana? Ya, facelifting tadi dok ya, kita mesti, saya mesti lihat lagi gitu. Hmm. Kalau memang kondisinya memang kulitnya turun, tapi eh, kita lihat, kalau saya ngelihat komposisi wajahnya dok, Oke. antara lebar sama tinggi. Oh, baik. Mm-mm. Jadi kalau misalnya dia eh, turun, tapi dia Mm. terlalu terlalu apa? Terlalu kecil. Ya, eh, saya ngebayangin gini dok, kalau seandainya dia diberikan volume, ya. apakah komposisinya lebih bagus? Karena Oh, oke. volume tadi Mm. membuat kita terkesan lifting juga. Hmm. Jadi Ya, ya, ya. sering 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 kali kalau misalnya dia perempuan, ya, saya Mm. ngebayangkan waktu dulu masih ada ASI-nya, Mm. waktu masih ada ASI-nya lebih penuh, lebih Berisi. naik, tapi begitu ASI-nya turun, kelihatan Betul, lebih turun kempes. gitu, seperti Mm. itu. Jadi tapi mesti lihat. Tapi kalau dia udah kelihatan agak komposisinya udah pas, jadi kalau Ya. ditambah ke samping malah Oh, jadi lebih lebar ya nggak cocok. Cocok memang di lifting. Nah, lifting kan pilihannya ada dok ya. Pilihannya kan oke. benang, Ya, ya, eh, ya. minimal invasif, Ya. atau mungkin yang lebih sederhana lagi bisa Mm. pakai ultrasound gitu kan dok ya. Ya. Mm, Atau betul. yang lebih ini ya mungkin dengan cara operasi. Operasi kan ada Oh, facelift, ada yang mini facelift, ada yang minimal scar gitu. Tinggal ya. tergantung keinginan sama kebiasaan dokternya. Dokternya Hmm. biasanya melakukan apa? Oke, tapi selain tadi kalau misalnya mata, agingnya kan tadi kalau di area mata pakai apa blefaroplasti begitu dokter ya, kalau di area matanya. Iya, Nah, iya. kalau misalnya di muka tadi bisa facelifting, tapi ada nggak metode lain? Saya baca-baca apakah fat graft itu bisa juga dokter? Berarti itu habis di liposuction terus dimasukin lagi gitu. Bagaimana dokter prosedurnya? Ya, kalau kalau fat graft berarti Hmm? eh, menambah volume ya dok ya. Oke, Eh, ada orang yang pipinya flat, ya. kulitnya ke bawah, jadi ada garis senyum, tapi di sininya flat. Oke. Bisa jadi sebenarnya dia perlunya facelift sehingga Ah, eh, garis senyumnya berkurang, yang flat di garis di sini juga berkurang. oke. Tapi tadi saya lihat komposisinya, kalau orangnya terlalu tirus, kecil, ini kecil gitu. Kalau ditarik memang lebih kencang, tapi kelihatan komposisinya kurang juga, seperti kurang fat, kurang lemak, kurang volume. Hmm. Ya mungkin pilihannya tadi tidak perlu di facelift, tapi dikasih volume. Tapi volumenya yang kita berikan bisa jadi fat graft atau pakai filler kan dok, Hmm. pilihannya. Hmm. Kalau filler kan kita tinggal ambil suntik aja, Ya betul. dan Kalau kelebihan kelebihan kekurangannya filler, memang filler diserap tubuh, hmm, tapi ada jangka waktunya juga, bisa lama juga, kadang-kadang ya, bisa bertahun baru hilang. hmm, Dan kalau ada resiko, kalau ada nggak cocok atau nggak seneng, ada antinya. ya, Tapi kalau fat graft, kelebihan sama kekurangannya, kalau fat graft ya ada bengkak dok, ada operasi, hmm, ada bengkak. Bentar sayang, hmm. abang sama adik di sana. Nih, Nggak maaf ya apa-apa, dok, bentar ya. nggak apa-apa sih, Di sana nggak dulu, apa. papa lagi meeting. Halo, Papa lagi meeting, sudah. nggak apa-apa lihat aja. Pintar, pintar. Heeh. Terus dokter? Jadi kalau fat graft ada, itu kan operasi ya dok ya. Jadi ada Hmm, prosedur sedot lemak dulu, oke, disuntikkan. Sama fat hmm, graft itu karena memang proses lemaknya dulu nanti di, di ada cairan dipisahkan dari lemak, oke, dan lemak dan cairannya dipisahkan.
ada ini dok, ada patokannya. Semakin lama dipisahkan, Hmm. semakin kemungkinan sel lemaknya banyak yang mati Oh gitu. pada saat disentrifius Hmm. atau dipisahkan. Tapi semakin cepat kita, maksudnya tidak terlalu lama Hmm. diputer, dipisahkan air sama lemaknya itu, Hmm. semakin yang kita isi semakin banyak airnya gitu. Oh. Jadi, jadi saya ngisi misalnya di sini 12 cc, saya isi 12 Ya. cc. Mungkin separuh itu air. Oh. Berarti nanti pada saat setelah penyuntikan kelihatan lebih ya biasa aja, nggak terlalu terisi juga, dokter ya. Baik. Jadi eh, Kak, eh, dari masalahnya satu lagi Hmm. dok, karena ini kan lemak ya dok ya. Ya, Lemak itu kan benda hidup. betul. Sama kalau saya sering bayangkan ke pasien, ada Hmm. daun, tangkai, sama buah, Oke. saya sama bunganya saya potong, terus Hmm. saya pindahkan ke tanah. Ya. Saya ambil dari sini, saya taruh di Hmm. sini, misalnya kan Ya. gitu. Kita liatin ini hidup nggak ya? Ah, Saya betul. normalnya kan Oh, seperti iya. itu. Iya, iya, iya. Tergantung dari tanahnya gimana. Betul. Hmm. Artinya keadaan kesehatan kita. Hmm. Kita ambil, taruh di sini. Hidup nggak? Ya. Nah, Hmm. tadi sudah yang kita isi misalnya 12 cc atau 20 cc kita isi itu juga belum tentu lemak semua. Ya. Kemudian kehidupannya lagi berapa persen? Oh, Jadi oke. makanya orang banyak bilang kalau di misalnya kalau saya ngelihat ada orang saya kasih fat terus dia bilang gimana setelah seminggu atau setelah sebulan dia bilang Hmm. aduh saya nggak pede terlalu gede. Oh, Setelah 4 bulan baru. 80-90% dia pasti senang. Oh, gitu. Berarti bagusnya terlihat mulai dari 4 bulan, begitu ya, dokter Henry ya? Iya 4 bulan. Jadi kita bisa touch up 4 bulan, 5 bulan, 6 bulan. Kalau perlu ditambahin lagi. Nah Hmm. tapi kalau dia bilang setelah sebulan, aduh seneng banget saya happy banget seperti ini yang saya mau. Siap-siap deh. 4 bulan Ya lagi. kita siap-siap nanti berkurang. Kok nggak kayak dulu gitu ya? Kan terus Oh. kita nggak usah apa-apain aja dok. Nggak usah isi apapun. Cuma Hmm. digrojok, grojok, grojok, grojok pakai alat untuk Fat Graph itu aja. Itu aja udah bengkak. Oh. Itu satu dari Ya, traumanya bikin bengkak. Kemudian tadi cairan yang memang akan diserap tubuh cairan. Karena ya. waktu kita sedot lemak kan kasih air juga. Airnya isinya Hmm. CL. NaCl sama anti nyeri seperti Ya, itu. Jadi ada ya. air juga. Terus ada fatnya. Ini bengkak akan hilang, air akan Hmm. hilang. Baik, bilang Fatnya berapa persen yang yang hidup. yang hidup gitu. Hmm. Makanya Ya, ya. eh Fat Graph itu, kalau saya Fat Graph itu ya siap-siap untuk suatu saat touch up. Oke. Tapi kalau dibandingkan filler, memang ada lebih kelebihan kekurangannya. Kalau filler kan ya kemungkinan besar akan touch up terus setahun atau Hmm, 2 tahun betul, sekali kan. betul. Kalau Fat Nah, Graph, ini. kalau udah suka ya sudah, dia akan bertahan lama sebagai sel yang ada di situ. Oh, gitu. Oke, oke. Tapi apakah prosedur facelift dan fat graft ini itu bisa di combine gitu, dokter? Bisa dong. Bisa ya? Bisa dilakukan bersama. Jadi sebelum mau operasi kita udah lihat dulu ini kira-kira dia butuh fat graft nggak. Karena Hmm, rata-rata kalau facelift itu kan usianya di atas 40-an, 50-an. ya. Dan Hmm, dan aging proses tadi itu. Aging proses itu ada otot yang kendur, jadi kita tarik sama kolagen atau sel lemak yang menipis. Jadi kita hmm, isi. Jadi bisa dua-duanya kita kerjakan. hmm, Gitu. Tapi nanti biasanya saya lihat dulu gitu. Jadi saya lihat dulu ini kandidat sebenarnya facelift atau sebenarnya fat graft sih. Fat graft kan misalnya gini, kita lihat orangnya kurus banget. hmm. Ya, terus Oke. emang saya lagi ini dok, dia bilang gitu. Lagi kemarin sampai saya lagi ada program menggemukkan badan gitu karena terlalu Eh, kurusan misalnya kan gitu eh. kan. Ya udah gemukin dulu aja. Oh, Jangan oke. fat graft. Nanti Hmm, over dok. iya ya. Setelah Jadi digemukkan udah malah over nanti. iya malah jadi bulat.
malah jadi bulat. Jadi fat graft itu memang cocok buat orang yang memang udah berat badannya udah begitu aja gitu. Oh, tidak mau digemukkan misalnya kalau orang yang kurus begitu, dokter ya. Iya, saya Hmm, dulu saya pernah juga yang seperti itu. Dia berasa kayak terlalu tirus, ya. kemudian fat graft, fat graft, fat graft. Begitu saya fat graft, berapa tahun ya? 4 tahun atau 5 tahun lagi datang. Bener sih dokter bilang katanya kan gitu. Kenapa? Hmm. Gara-gara fat graft, hidung Huh? saya kelihatan pesek. Soalnya iya, iya Ah, benar. saya sebenarnya agak kaget. Seperasaan saya nggak bikin segini deh. Emang jadi kelihatan pesek, saya pikir gitu. Di eh tempat lain. saya lihat, oh ternyata dia berat badannya naik 5 kilo. Oh, oke. Hmm. Jadi akhirnya ada operasi hidung. Operasi dua. Harusnya enggak, Makanya, malah harusnya dioperasi juga. iya, saya dulu Oh, udah bilang nanti ini eh, kelihatan ini loh, hidungnya udah pas eh. nih keren, tapi mau nggak apa-apa gitu. Ya ternyata saya sekali doang fat graft terus saya lihat nih kenapa kok jadi begini? Oh ternyata dia naik berat badannya Oh, 5 tambah kilo. gendut. Iya, 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 iya. Iya, Hmm. dan Nah, dia kalau nggak ada rencana buat ngurusin karena udah suka berat oh, badannya. oh gitu. Ya udah berarti Tapi sebenarnya resiko untuk facelift dan fat graft ini seperti apa sih, dokter? Yang perlu di bisa apa pasien-pasien ini yang sebelum mereka melakukan tindakan, resikonya kayak gimana? sebenarnya seperti risiko-risiko yang lain sih. Kalau operasi facelift kan ada sayatan. Kalau misalnya di sini Oke. ada forehead lift ya kan, bisa ada risiko kelihatan bekasnya. eh, Hiperpigmentasi jarang, tapi lebih seringnya hipopigmentasi ya dok ya. Oke. Jadi ada kalau kita gelap jadi ada warna putih Putih. daerah sini gitu. Hmm. Eh Keloid jarang sih, tapi bisa aja terjadi keloid. eh Apa asimetris yang mesti ngerti pasien tuh asimetris. Hmm. Asimetris tuh kadang-kadang baru ngeh setelah operasi dok. Nah ini juga Hmm. sekalian nanti dokter Hmm. Oka kan punya channel YouTube ya. Hmm. Jadi kadang-kadang kita itu ngeh itu setelah kita ada sesuatu yang baru. Ya udah kayak Oke. misalnya kita beli Hmm. beli motor Ya. baru, beli baju baru, rambut baru, Hmm. kita perhatiin banget gitu. Ya, betul. Tapi kalau udah yang lama-lama nggak diperhatiin. Tadi diperhatiin benar. Jadi begitu udah begini, terus kita ngeliat kok beda ya kiri kanan. Iya, Makanya eh, makanya sebelum operasi betul. itu Hmm. kita mesti punya foto yang benar gitu. Kalau Hmm. fotonya nggak benar, kita nggak bisa lihat asimetris. Misalnya Hmm. fotonya begini, ya udah nggak kelihatan. Iya, Before afternya benar. Begitu dilihat, oh kok beda? Coba lihat beforenya mirip begini ya gimana nggak iya. mau ngelihat? Karena Hmm. itu juga mesti orang Pasien pikir, ketahui. wah, ini gara-gara saya gigit sebelah kanan makanya beda kiri kanan. Belum tentu Hmm. juga kan dok? Belum tentu Belum tentu. karena soft Betul. tissue, tapi bisa juga Ya. karena tulang. Hmm. Nah, tapi sebelumnya itu semuanya nggak pernah diperhatikan. Begitu Hmm. selesai operasi, ngaca terus jadi kelihatan beda kiri sama kanan. Padahal sebelum operasi sebenarnya sudah asimetris, benar gak dokter? Sering banget. Iya, Mata iya. juga gitu, kelopak mata, face. Nah, itu yang selalu kita bilang bahwa Edukasi ya. setiap kali tindakan pasti ada resiko asimetris, terus eh, infeksi, pendarahan, siap-siap aja gitu. Hmm. Dengan resiko itu. Jadi kalau misalnya ada nggak sih sekali operasi casplang langsung jadi, jangan berharap seperti itu gitu. Hmm. Bukan bukan jangan berharap, jangan Simsalabim ekspektasi nggak bisa, seperti tapi itu. ada prosesnya, maksudnya dokter Henry begitu ya. Maksud saya jangan ekspektasinya gitu. Ya harus siap Oke. dengan Hmm. oh ternyata harus eh, ada yang kita mesti kerjakan lagi gitu. Hmm. Misalnya kiri kanan udah tapi di sini kok bagus di sini agak cekung Hmm. sedikit. Oh mungkin kita perlu fat grab sebelah mungkin. Oh, Karena oke. kadang-kadang kiri sama kanan memang nggak benar-benar sama gitu. Nah, Betul. dan itu nggak suka nggak termasuk termasuk dokter termasuk saya sendiri gitu. Hmm. Kadang-kadang suka nggak Enggak, ngeh banget enggak gitu loh. ngeh, Tapi betul, begitu betul. begitu dia selesai operasi baru kelihatan Baru kelihatan. perbedaan. Mm-mm. Nah, sebenarnya kalau pasien ini sudah mau memutuskan, oke, saya mau melakukan skin graft dan apa fat graft dan facelifting, itu sebenarnya prosedurnya tuh kayak gimana, dokter? Bisa nggak digambarkan untuk teman-teman yang mau melakukan tindakan ini?
Kalau facelift saya biasanya bayangkan dulu ya kalau misalnya kita kepengen atasnya kita Oke. tarik seperti ini kira-kira aneh nggak sih alisnya gitu. Oh, Oh, saya nggak suka ada begini, oh ini ditarik begini terus semua tapi tadi kan ada hmm. namanya apa dok, bunny line namanya dok ya. Iya, Bunny Line. Jadi kalau begitu ditarik kan, oh iya hilang tapi alisnya Tapi, gimana nih? Alisnya oh. naik nggak gitu? Alisnya, aduh udah sulam alis katanya. Itu juga mesti dipertimbangkan gitu. Jadi apa Hmm. perlu? Jadi kalau ditarik, waduh, udah ketinggian saya ngerubahnya susah lagi. Tapi saya nggak mau Hmm. ada garis-garis gini. Mungkin ada pertimbangan yang lain, misalnya Hmm. filler atau fade graft aja supaya mengurangi garis-garis. Tapi karena alisnya udah tinggi kan. Hmm. Nah, tapi kalau facelift juga seperti seperti itu juga. Jadi dikasih simulasi. Jadi mereka tahu ya, harapannya Hmm. nggak, misalnya usia 60 nggak kepengen, nggak bisa kayak 20 nggak bisa. Iya, betul, betul Saya sekali. ada saya ada begini-begini nih, saya kepengen Hmm. ya, kira-kira hilang kan dok? Ya Hmm. apa Nggak jangan bisa. bayangkan seperti dulu lagi karena memang Ya, kolagen kita kan menipis. berkurang. Kalau dulu masih Hmm. muda tebal, sekarang udah Ya, gampang berkerut karena kolagen menipis. betul. Jadi Hmm. dikasih simulasi kira-kira nanti jadinya seperti apa ya gitu. Hmm. Dikasih simulasi. Nah itu dulu. Nanti kalau pasiennya bersedia, kalau dia bilang gini, oh kalau kayak gini sih sepertinya gak banyak perubahan ya, nggak usah. Oh, Tapi kalau oke. dia bilang begini sedikit terus dia bilang, iya, 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 bagus, bagus. Ya Hmm. kerjakan, baru kasih tahu risikonya dan Hmm. persiapannya yang lain laboratorium. Hmm. Jadi sebelum melakukan tindakan dilabkan dulu ya dokter ya. Iya, kalau saya agak cerewet nih, Bang. Hmm. Hari ini ada hari ini ada pasien yang nangis tadi. Oh ya, kenapa dokter? Mau operasi, saya bilang nggak bisa, tunda sebulan, saya bilang. Nangis. Oh, dari HbA ini HbA1c-nya HbA1c-nya. 5,8, prediabetes, LED 75. Oh, jadi harus dinormalkan Laju dulu. tap darah. Laju tap darah Hmm. 75, normalnya kan 20. Udah Dua 4 puluh kali ya. lipat. Hmm. Saya bilang, mana masalah tidurnya, Dok? Tidurnya cuma 5 jam. Oh ya. Saya nggak bisa lebih karena pekerjaan saya, dia bilang tuh. Saya Hmm. nggak berani, saya bilang resikonya ada di saya, nanti saya nggak enak. Hmm. Oh, baik, Dok, terima kasih, Dok. Begitu keluar, kata Eh, ada mana? customer service Nangis. nangis. Kasihan. Ya gimana ya, kadang-kadang saya berpikir gini, Dok. Hmm. Kita ini kan ada pikiran, ada diri kita yang sejatinya, Dok. Betul. Diri kita yang sejati itu seperti anak-anak kalau saya melihatnya. Ya, Polos. ya, Polos sekali, ingin menolong, ingin membahagiakan orang, ya, ingin betul. membuat orang tertawa. Ya. Tapi ada pikiran-pikiran lain yang eh, karena pengalaman, karena Hmm. pendidikan, Ya. karena ada pendidikan kita. Kita Hmm. tahu bahwa untuk ini ada risiko seperti ini. Nah, Hmm. itu pikiran kan, ada Ya, logikanya kita main di situ. betul. Ini hasilnya nanti bisa begini. Dalam diri kita ingin menolong, tapi Hmm. suka kebentur sama pikiran, Dibatasin, betul, oke. dibatasi sama pikiran. Nah, pikiran ini tergantung dari hmm, apa pengalaman kita, pendidikan kita, pikiran. Hmm. Jadi kalau misalnya saya dulu ya, saya tidak mempelajari lebih lanjut tentang kesehatan, mungkin saya udah kerjakan HB, HT, Leko, Hmm. trombo, coba eh, apa APT, APTT, udah selesai gula darah Hmm. puasa. Kalau sekarang saya fungsi ginjalnya yang tadi itu sudah menurun juga, saya bilang ini Oh. komplikasinya efek sampingnya akan jadi lebih besar. Saya bilang Hmm. gitu gitu. Jadi antara suka yang kebentur begitu dok, Ya, diri ya, kita ya, yang paham. sejati ingin menolong sama Hmm. pikiran kita gitu. Hmm. Kadang-kadang kan pikiran ini kan suka eh, membenarkan. Ya, Maksud saya, benar, ya benar. lumayan nih, Hmm. dia kan mesti ditolong. Pikiran Ya, ini ya dok ya. ya. Hmm. Kemudian saya juga lumayan bisa dapat omset nih buat klinik. Betul, betul. Saya juga bisa bayar inilah, bayar itulah, Ya, gitu ya, loh kan. betul, betul. Seperti mencuri, kalau saya kadang-kadang suka Ya, ngomong mencuri itu bisa benar, bisa salah dari pikiran. dari pikiran. Saya curi, curi aja dia orang kaya kok. Hmm. Lagian Ya. anak saya butuh makan. Jadi Iya, bisa pembenaran kan, tapi diri iya. sejatinya dia bilang nggak baik, tapi ada bisa jadi pembenaran. Jadi Hmm. untuk memutuskan
tidak jadi itu sebenarnya kadang-kadang di dalam diri sama pikiran suka konflik gitu. Cuma Hmm. kalau maksud kita ingin membuat orang bahagia, menyenangkan orang lain, tapi pulang dari kita malah, aduh, Hmm. padahal kan eh, tidur 5 jam mau nggak mau dia harus banyakin tidur untuk kesehatan Iya, dia kan. betul, betul. Maksudnya kan baik kita untuk kesehatan dia. Tapi harapan dia mungkin segera ada perubahan gitu di Hmm. wajahnya. Kadang-kadang suka ya gitu dok, suka jadi Hmm. eh, pertimbangan juga dok Oh. untuk Oke. memutuskan mengerjakan pekerjaan operasi Hmm. atau tidak gitu. Jadi pertimbangan. Ya, ya, ya. Tapi sebenarnya untuk facelift dan skin graft ini kalau misalnya facelift itu berapa jam sih dokter tindakannya kira-kira lamanya? 2 jam kira-kira dok. Oh, 2 jam Facelift. ya? Oh, kalau Iya. eh, apa namanya facelift plus apa fat graft dokter itu kira-kira berapa Bisa berapa jam? 3 jam. Ya, Oh, 3 jam. itu tadi dok tergantung facelift, tergantung tekniknya dokter dokter ya dok Oh, ya. oke. Ada yang tekniknya bisa 4 sampai 5 jam. Yang saya kerjakan Hmm. teknik saya kebetulan eh, minimal Hmm. minimal. Jadi Seperti apa dengan dokter? Bisa di-spill nggak dokter? Kayak gimana tekniknya? ada ada yang memang Hmm. skarnya sampai ke belakang sana, tapi saya lebih Oke. suka skar di depan dan sedikit ke belakang. Oke. Kalau yang saya lakukan tuh teknik yang short scar Hmm. facelift yang Hmm. short scar. Ini aja dari sini ke sini sampai belakang aja itu namanya short scar. Padahal Oke. pasien kadang-kadang itu panjang banget katanya. Banyak banget ya. Tapi ada yang dari sini sampai ke belakang leher juga ada juga gitu. Tapi Heeh. saya saya eh, berusaha gini dok. Itu yang saya kerjakan, makanya Hmm. ekspektasinya ya beginilah gitu. Saya kasih Hmm. ekspektasi begini. Kalau rasanya pengen lebih, ya saya nggak, saya bukan mungkin bukan di saya gitu loh. Ya. Tapi ada yang apa? Ada yang teknik deep plane, tapi saya nggak ngerjakan deep plane karena saya nggak terbiasa dan itu eh, memang lebih dalam dikerjakan orang yang udah biasa. Kalau Oke. nggak nanti kena Ya. cedera saraf. Ya, Cedera ya. saraf bikin seperti paresel gitu Ya, ya. turun justru. Jadi Heeh. eh, kalau saya teknik ini karena udah terbiasa ya buat saya Hmm. dan em, apa minimal downtime juga. Jadi Oh, saya berapa hari lebih dokter? senang mengerjakan. Em, Biasa pakai korset dok, korset facelift Oh, oke. sampai 2 minggu. Cuma ya tergantung badannya kita sendiri sih, Hmm. kesehatan kita biru atau enggak. Hmm. Seperti yang hari ini tadi kontrol 10 hari udah saya udah nggak usah pakai korset lagi gitu. Tapi dia Oh, masih muda sih, masih 40-an gitu. Jadi oh. tergantung tergantung ininya. Buka Hmm. jahitan udah buka jahitan 10 hari juga. Oh, oke, oke. Nah, terakhir dokter dari saya. Kira-kira dokter, untuk facelift dan fat graft ini biayanya perkiraan dokter itu berapa? Ini banyak orang pasti bikin tahu perkiraan dokter. Perkiraan ya, tapi kalau di klinik saya sih sekitar dari mini facelift ya, kalau salah mini Hmm. facelift sama facelift tuh 40 sampai 100 kalau nggak salah saya ya. Oke. Ini karena nggak salah karena Oh, biasanya kalau memang ditanya saya harga biasanya saya ke admin oke. aja saya kira-kira gitu. Tapi kalau di Indonesia mungkin ya bisa di atas itu juga, bisa di atas Oh, ratusan kalau di Indonesia. Tapi kalau di luar di Korea setahu saya 150 200-an ya oh di 250 200-an. Oh, 150 200-an gitu kalau di Korea. Kalau di Indonesia ya tergantung dokternya juga ya, dia kasih berapa, kalau iya, di iya, rumah sakit iya. atau praktek sendiri atau gimana mungkin bisa. Hmm, Kalau dia praktek sendiri mungkin bisa di harganya bisa dikurangin. Ada juga hmm. yang nggak tahu ada nggak yang mengerjakan bisokal. Kalau bisokal mungkin lebih sedikit lagi. Lebih Ini kan murah kalau lagi. saya kerjakan bius tidur. Kalau saya bius tidur kan Hmm, ada biaya anestesi, biaya iya, iya. obat-obatan anestesi. Jadi Hmm, tergantung itu sih. Heeh. iya, iya. Nah, dokter tadi dokter sempat ngomong mini facelift dan facelift. Sebenarnya apa sih bedanya mini facelift dan facelift, dokter? Tadi, Ini juga saya sering ngomong ke pasien. Mini facelift itu apa? Ini tergantung dokternya juga sih, karena nggak ada uh, ketentuan mini facelift. Facelift. Ada yang bilang mini facelift itu dari sini ke sini, gitu. Ini mini oke. facelift. Kalau Uh, saya mini facelift lebih mini lagi, lebih sedikit oh, lagi. Terus ada yang bilang mini facelift itu cuma di sini. Kalau
ada mini facelift, ada total. Total facelift itu satu ini semua. Sampai Oke. leher ditarik, itu ada Hmm. total. Jadi tergantung tergantung ini sih dok. Tergantung dokternya masing-masing, kliniknya masing-masing itu ngasih Oh, dinamakan apa. oke, oke, Gitu. oke. Baik, Dokter Henry. Nah, berikutnya kita mau bahas apa nih kira-kira nih, tadi? Apa yang terakhir itu mengenai Hmm. apa Kemarin liposuction yang iya, kemarin itu udah liposuction. klinik itu. Oh iya, di klinik itu sempat dokter ada anu kan yang ada apa kasus tuh di Depok itu. Iya, itu katanya bukan dokter bedah plastik ya dok ya, Iya, bukan katanya. dokter umum itu yang ngerjain. Iya dokter Memang. umum. Kita gosip nih dok, dosa nggak Iya. dok? Tapi gosip untuk edukasi nggak apa-apa dokter. Kan harus edukasi supaya masyarakat ini tahu supaya apa nggak salah untuk milih dokter. Iya. Jadi untuk menurunkan berat badan kan jalan pintasnya itu ya dok ya. Ya. Sorry, untuk membentuk badan bukan menurunkan berat badan. Tapi orang Hmm. berpikir kalau kita sedot lemak dia akan turun berat badannya. Enggak, biasanya enggak turun berat badannya dok. Kalaupun Hmm. ada turun juga kalau walaupun kita sedotnya banyak, paling cuma turun sekilo. Hmm. Nah, Oke. tapi jadi sedot lemak itu bukan untuk menurunkan berat badan, itu untuk mengcurving. Jadi kalau orangnya begini, Hmm. jadi ada begini dikit gitu. Ya. Tapi tetap segini gitu, bukan jadi begini gitu enggak. Hmm. Gitu, jadi ya. Nah, terus kita juga mesti pertimbangkan kualitas kulit. Kalau misalnya kita Hmm. sedot tadi penipisan atau orang dari gemuk jadi kurus karena diet Ya. misalnya jadi Hmm. kendur-kendur itu juga harus dipertimbangkan. Hmm. Nanti ada orang yang nggak apa-apa deh saya gede Ya. tapi nggak asal kelewer-kelewer begitu. Ya. Ada juga yang Hmm. begitu. Jadi Hmm. itu pertimbangkan. Nah, Hmm. yang mesti juga dipertimbangkan semakin banyak yang kita sedot, Hmm. yang keluar nggak cuma lemak tapi juga darah. Iya. Jadi, Hmm. pertimbangkan. Jadi hasil laboratorium harus benar-benar dicek, harus lengkap. Belum lagi apakah dia punya inflamasi kronis. Hmm. Ya kan dok? Yang Ya, seperti yang betul. COVID kemarin lah. COVID Ya. kan Hmm. kalau dia punya metabolic syndrome, punya inflamasi kronis, Ya. seperti yang tadi saya ceritakan pasien Hmm. yang saya tunda itu kan artinya Hmm. ada inflamasi kronis ya. Ya. Karena kebiasaan tidurnya. Kalau misalnya inflamasi kronis, terus ditambah trauma, inflamasi akut, double. Apa yang terjadi? Sitokain. Hmm. Sama seperti Ya. keadaan badai sitokain. Hmm. Inflamasi sudah imunnya banyak, terus karena trauma lagi disedot, Hmm. makin banyak akibatnya ya masalah gagal nafas, Iya. masalah ginjal juga masalah. Hmm. Jadi laboratorium itu penting banget. Nah, kalau Hmm. misalnya kita mau bermain, aduh kayaknya sih dia ada begini, ada ini, tapi saya nggak mau masalah ya, berarti Hmm. sebenarnya jangan banyak-banyak. Oh. Hmm. Misalnya, saya ada masalah lemak di sini, lemak di sini, lemak di Hmm. perut depan, di pinggang, di paha. Ya mungkin mesti dicicil. Oke. Hmm. Ya, ya, Aduh, ya. jangan banyak-banyak, nanti belut, nanti Hmm. tensinya kehilangan volume, volume loss, Belum. kan dok, hipovolemic, masalah. Hmm. Jadi Hmm. mendingan sedotnya sebagian-sebagian. Hmm. Oke. Oke deh, kalau gitu Tuh Henry. Nanti kita ketemu lagi di pertemuan berikutnya. Dokter Henry, Ya, terima kasih banyak. ya, makasih banyak Sampai ketemu dok. lagi Dokter Henry. Kasih Dokter, sehat-sehat oh iya, dok. dokter mau Kasih. ke Solo juga ya? Ada acara Solo ikut ya? Iya, Jadi Agustus bagaimana kan ini. dokter ya? Jadi eh, apa operator live surgery. Oh iya iya, saya juga ingin datang nanti. Sampai ketemu lah di Solo. Oh bisa dok ya? Ya bisa kalau di kan saya Siap. nanti masuk yang umum nanti. Jadi Oh bisa bisa ya? bisa Oh ya. bisa. Saya juga Siap. ingin ikut, ingin lihat. Siap, siap. Nanti kita ketemu sana dok. Oke, Dokter Henry, terima Ya. kasih banyak. Ya. Selamat sore Kasih dok. dok. Ya, Sorry mari. dok. Sore. Kasih.